Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pujangga Movie. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Eradication Kontak Kill. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan alur cerita filmnya. Suatu waktu, umat manusia dilanda pandemi sehingga lembaga bernama Gugus Tugas Pengendalian dan Pemberantasan Pandemi tersebut mengizinkan kota-kota merumuskan strategi untuk menangani tingkat infeksi yang tidak terkendali. Kota Chicago sendiri memutuskan mengisolasi warganya serta mengarahkan drone pemantau agar jika terlihat berkeliaran maka akan dihabisi. Seperti sepasang suami istri ini yang keluar dari zona isolasi tapi mereka terekam drone lalu segera dilenyapkan. Kemudian kita diperlihatkan kepada warga Chicago lainnya. Mereka adalah David dan Sam sedang melakukan panggilan video. David yang diisolasi mengutarakan kerinduan teramat sangat kepada Sam. Sam menanggapi supaya David bertahan sambil terus meminta David mengirimkan sampel darahnya untuk diteliti karena David terindikasi virus pandemi. Tidak lama berselang Sam pun pamit sebab dirinya tiba-tiba saja terbatuk. Dengan begitu berakhirlah percakapan mereka. David kembali melanjutkan rutinitas khusus bagi dirinya selama diisolasi. Kini 2 tahun sudah berlalu tapi David masih diisolasi tanpa tahu perkembangan di luar sana. Meski demikian dia tetap mendapat suplai makanan dari seseorang yang diam-diam mengawasinya. Bahkan David rutin mengirimkan darahnya sesuai permintaan Sam. Hingga dia merasa jenuh sendiri, terlebih lagi sejak percakapan terakhir mereka, Sam tidak pernah menghubunginya. Maka pada malam itu David putuskan menghubungi seseorang. Dengan bermodal buku telepon, dia menelpon satu persatu nomor yang ada berharap panggilan tersebut dijawab orang lain. Namun harapan tinggallah harapan karena tak satu pun menjawab panggilannya. Terpaksa David bertahan sambil terus menunggu kabar dari Sam kapan dirinya pulih. Hingga di malam berikutnya David mendengar suara dering telepon. Dia bergegas mengangkat ganggang telepon tersebut tetapi tidak ada suara di ujung sana. Dia mengira mungkin saja panggilan dari Sam jadi dia pergi melihat laptopnya untuk memastikan. Sayangnya David harus kecewa karena tidak ada panggilan dari sang kekasih. Putus asa, itulah yang David rasakan sampai dia tertidur di dekat laptop. Belum juga lama mata terpejam David mendengar suara alarm. Dia lekas bangun lalu mencari alarm tersebut hingga menemukannya. Waktu itulah Sam sang kekasih muncul secara ajaib di dalam rumah. David jelas bingung kemudian mengikuti Sam namun anehnya Sam justru menghilang. Ternyata semuanya adalah mimpi David belaka. Dia merasa jika dirinya benar-benar rindu akan sosok Sam. Sejenak David memalingkan wajahnya ke arah laptop dan melihat Sam tersambung lewat video call. Sam buru-buru memutusnya tanpa berkata apapun yang membuat David sedikit curiga seolah-olah Sam menghindarinya. Tidak ingin pikiran negatif menguasai dirinya, David lanjutkan keseharian seperti biasa. Dia sarapan pagi dengan makanan kaleng, lalu olahraga biar tubuhnya tetap bugar, kemudian mengambil sampel darahnya. Setelah itu David mengantarkan sampel tersebut di tempat biasa dia meletakkannya, tempat yang sama bagi David untuk mengambil stok makanan. Kali ini David protes akibat makanan tersebut berisi daging sementara dirinya merupakan vegetarian. David pun menolak memberikan sampel darahnya dan kembali ke rumah menutup tirai jendela agar drone pemantau tidak melihatnya. Tindakan David memaksa Sam menghubunginya. Sam marah dan mengatakan bahwa David satu-satunya orang terinfeksi yang dapat mereka ambil darahnya untuk penelitian. Dia menyarankan supaya David mengirim ulang sebelum 2 kali 24 jam karena jika tidak maka David akan diberantas. Mau tidak mau David mengambil lagi darahnya sambil terus meminta Sam menjelaskan apa yang terjadi. Bukannya menjawab, Sam malah menutup panggilan setelah mengingatkan David untuk tetap menjalani rutinitasnya. Stick to the routine. Don't take any risks. Dari sinilah kecurigaan David bertambah.
Jadi dia putuskan kembali menghubungi seseorang dan itu berhasil tersambung dengan seorang pria bernama Toddy. Toddy ingin menyusul David tapi David melarang sambil bilang kalau dirinya terinfeksi. Lalu Toddy bertanya apakah David sudah diuji untuk memastikan bahwa dia terinfeksi. David terdiam karena memang dirinya tidak pernah melakukan tes. Toddy kemudian memberi informasi di mana David harus menjalani tes tersebut. Berkat informasi dari Toddy, di keesokan harinya David mendatangi salah satu pondok yang tidak jauh dari rumahnya. Dia masuk ke dalam tanpa halangan karena sepertinya pondok itu ditinggal penghuninya. David menemukan alat untuk menguji kemungkinan dirinya terinfeksi. Namun belum juga mengetahui hasilnya, tiba-tiba suara aneh terdengar. Secepatnya David meninggalkan tempat tersebut. Dia menyusuri danau dan bertekad untuk keluar dari isolasinya. Akan tetapi belum jauh kaki melangkah, seorang pria terinfeksi muncul di belakang David dan berusaha menyerangnya. Stay back. David terhindar dari serangan pria terinfeksi sebab ada petugas pemberantas yang melumpuhkan sang pria. David lekas meraih ranselnya kemudian lari sebisa mungkin menuju rumahnya. Lewat kejadian barusan, David sadar jika pandemi yang melanda membuat manusia terinfeksi berubah seperti zombie. Dia tidak ingin hal serupa terjadi pada dirinya, maka David putuskan untuk tetap menjalani isolasinya dengan mengikuti rutinitas. Dia mulai memakan makanan kaleng padahal tidak dia sukai. Kemudian olahraga rutin sesuai jadwal, lalu mandi 3 kali sehari pun dia lakukan. Semuanya terlihat normal tapi tidak bagi mentalnya. Sosok Sam selalu terbayang setiap kali David melalui hari-harinya hingga sampai berhalusinasi. Dalam keadaan mental tidak stabil, David memukul meja dan menjatuhkan alat tes infeksi. Dia meraih lagi benda itu lantas membukanya dan kaget saat melihat warna biru pada cairan darah miliknya. Artinya David tidak terinfeksi. Sadar jika selama ini telah dibohongi oleh Sam, David pun meluapkan emosinya dengan menghancurkan semua jam waker yang dia punya. Hampir semua jam waker sudah dirusak, namun perasaan David masih belum damai. Dia bahkan tertawa sendiri di depan cermin dan memainkan wajahnya selucu mungkin. Untungnya saat David menyalakan laptop, Sam menghubunginya. Sam nampak khawatir kepada David setelah tahu David mencoba kabur. Untuk mencegah supaya David tidak melakukan hal yang sama, Sam memberitahunya jika kelompok mereka sedikit lagi akan berhasil menciptakan vaksin buat David. David tersenyum kecut mendengarnya karena dia tahu Sam berbohong, sehingga setelah percakapan mereka selesai, David bersiap untuk kabur. Dengan peta yang ada di tangannya serta sukses mengelabui drone pemantau, David memulai pelarian. Dia sempat menemukan jasad pria di awal film, kemudian melanjutkan pelariannya sampai David melihat sebuah pondok darurat. David mencoba sedekat mungkin dengan pondok tersebut, akan tetapi langkahnya terhenti kala mendengar kehadiran pemilik pondok. David lekas sembunyi dan ketika sang pemilik pondok masuk barulah David keluar dari persembunyiannya. Dia mengendap-endap mendekati pondok guna memastikan apakah orang tersebut terinfeksi atau tidak. Namun saat David masuk yang dilihatnya adalah Sam. No! Sam begitu panik karena rahasianya selama ini terbongkar. Nyatanya yang terinfeksi bukanlah David melainkan Sam sendiri, bahkan berpura-pura berusaha menciptakan antivirus untuk David. Meski sudah dibohongi, David masih berbaik hati membawa Sam ke rumah isolasinya. Raut wajah Sam langsung berubah ketika melihat darah di lengan David. Dia ingin pergi tapi David menahan. Lalu saat Sam lengah, David melukai jemari Sam. David mengambil sedikit darah Sam, kemudian meneteskannya ke alat tes infeksi. Sembari menunggu cairan tersebut berubah warna, David menghampiri Sam di ruangan dia mengurung sang kekasih. Dia tidak masuk ke dalam dan hanya bicara di depan pintu. David meminta Sam istirahat sejenak, sementara dirinya akan pergi mencari makanan. Sebelum pergi, David menghubungi Toddy. Dia mempersilahkan pria itu datang ke tempat isolasinya. Setelah itu barulah David berangkat mencari stok makanan. David tiba di pondok darurat Sam. Dia yakin Sam memiliki banyak stok makanan di dalam sana.
Merasa aneh dengan laptop yang masih menyala, David putuskan melihat semua rekaman video di laptop. Salah satu video memperlihatkan tangan Sam terbakar ketika terkena sinar matahari, disusul dengan pernyataan Sam yang mengatakan bahwa dirinya terinfeksi sehingga perlu mengonsumsi darah segar. David hampir tidak percaya sehingga dia melihat darah Sam di alat tes berwarna merah. Itu artinya Sam memang terinfeksi, ditambah lagi sekantong darah tergantung di dalam pondok. Belum cukup puas dengan segala bukti yang ada, David lekas membuat panggilan video kepada Sam menggunakan laptop. David melihat Sam benar-benar berubah seperti orang kerasukan. Tiba-tiba panggilan mereka terputus disertai pemberitahuan pembatalan perjanjian. Entah perjanjian apa, yang jelas David mendengar suara drone mendesis menyemburkan cairan sampai membuat David sesak bernapas. Beruntung David cepat meraih masker gas respirator, kemudian keluar pondok untuk melawan drone pemberantas. Dia dapat melumpuhkan drone tersebut dan bergegas melarikan diri. Naasnya drone lain muncul lalu menyerang David. David selamat, tapi sebatang kayu menusuk bagian punggungnya. Dia pun bangkit. Dengan napas ngos-ngosan, David tiba di rumah isolasinya. Hal pertama dilakukannya mencabut kayu yang menancap di pinggang. Sesaat David merasa janggal karena Sam tidak berada di ruangannya. Hanya ada jam waker yang tergeletak di lantai. Jadi David pelan-pelan mencari keberadaan Sam hingga tak sadar Sam sudah berada di belakangnya. Hampir saja David dimangsa oleh Sam kalau tidak segera membuka tirai jendela. Dia terus memanggil Sam mencoba menyadarkannya, tapi sepertinya Sam enggan keluar. David pun mendekat sambil melemparkan perban yang berlumuran darah ke arah Sam. Selagi Sam sibuk dengan perban tersebut, David meraih kantong transfusi darah berniat mengambil darah untuk diberikan kepada Sam. Sialnya, matahari tiba-tiba saja mendung sehingga Sam kembali mengejar David. David berhasil membawa Sam keluar menyebabkan sisi ganas Sam berkurang. Tenaga Sam melemah akibat sedikit terkena sinar matahari. Kesempatan itu pula digunakan David dalam merangkul Sam. Dia teramat sayang meski kondisi Sam separuh sadar, hingga David merelakan bahunya digigit oleh Sam. Puas menghisap darah David, Sam pun berdiri lalu berjalan ke arah sinar matahari yang membuat tubuhnya terbakar. Tersisa David seorang diri. Dia masuk ke dalam rumah memakan makanan kaleng tapi dimuntahkannya lagi. Dia pun kembali keluar rumah lantas mengulurkan tangannya ke cahaya matahari yang langsung membakar kulitnya. Sekarang David tahu dirinya telah terinfeksi, maka dia mendatangi pondok darurat Sam, kemudian meraih sisa darah untuk diminumnya. Setelah itu, David menguburkan jasad Sam. Dia menyesal tidak bisa berbuat banyak demi sang kekasih, sehingga dia putuskan ikut berbaring di sisinya dan membuat kulitnya terbakar. Tidak lama berselang, Toddy datang di rumah isolasi milik David, di mana ada banyak stok makanan di atas meja yang dia jumpai. Karena penasaran, Toddy turun ke lantai bawah. Dia menyusuri tiap-tiap ruangan sampai tibalah dia di ruang pribadi David. David menyapa Toddy lewat panggilan video menggunakan laptop. Dia merubah identitasnya berpura-pura menjadi seorang dokter sambil mengatakan David telah pergi dan film pun berakhir. So you all right? It's Dr. Chambers.